wa tajassus dan meneliti atau mengawasi ala auratin nas, kepada kejelekan orang. Kejelekan orang diawasi terus, diteliti. Ternyata kejelekan sendiri nggak kelihatan akhirnya. Itu nggak boleh ya. Jangan sampai kita suka meneliti kejelekan orang lain. Mencari kejelekan orang lain. Nggak boleh ya. Bahkan diceritakan dari Abdullah bin Ahmad ya. Abdullah bin Ahmad al-Muadzin ini pernah cerita nih. Pernah suatu saat Abdullah bin Ahmad ini ketika melaksanakan tawaf di Makkah, di Ka'bah tawaf ya. Tiba-tiba Abdullah ini mendengar ada seseorang yang berdoa di pinggir Ka'bah itu sambil megang salambu Ka'bah. Allahumma akhrijni minad dunya musliman. Doanya gitu terus. Allahumma akhrijni minad dunya musliman. Ya Allah, keluarkan kami dari dunia dalam keadaan Islam. Terus Abdullah ini tawaf gitu. Sampai ketemu itu tetap aja yang didoain doa itu aja. Tawaf ketemu lagi. Akhirnya nanya Abdullah, Syekh, tuan gitu ya. Mas gitu ya. Kamu tadi kok doanya, ya Allah keluarkan saya dari dunia dengan keadaan Islam. Kok itu aja doanya, kok enggak nambah doa-doa yang lain gitu ya. Minta apalah, minta kaya lah, minta ilmu lah, minta hebat lah gitu ya. Kok kamu doanya hanya minta keluarkan kami dari dunia dalam keadaan Islam. Kok gak minta yang lain? Ini kan tempat mustajab, kata Abdullah. Akhirnya orang ini cerita gini, Mas katanya. Kalau kamu tahu apa yang terjadi pada diri saya kejadian ini, kamu pasti juga akan seperti saya. Gimana katanya? Gini, saya ini ada seorang saudara saya ini, dia itu tukang adzan selama 40 tahun. Tukang adzan 40 tahun. Lama ya, 40 tahun itu ya. Ahli ibadah. Tapi ternyata ketika mau meninggal, sakaratul maut, dia minta Al-Quran. Orang ini. Lalu ditangkan Al-Quran, kasih Al-Quran. Ternyata apa yang terjadi? Setelah dikasih Al-Quran, dikiranya dia membacakannya. Ternyata tidak. Lalu dia bersumpah, saya lepas daripada Al-Quran. Dari sejak saat ini saya lepas daripada Al-Quran dan saya jadi Nasrani sekarang, jadi orang Kristen katanya. Akhirnya dia mati dalam keadaan Kristen, Nasrani. Padahal dia sudah menjadi tukang adzan berapa tahun? 40 tahun. Setelah itu ada lagi penggantinya. Adiknya, saudaranya lagi mengganti jadi tukang adzan juga selama 30 tahun. Ketika meninggal sama kejadiannya. Wafatnya tidak wafat dengan keadaan Islam, berarti kafir. Ternyata setelah diteliti apa yang terjadi, ternyata yang diteliti ketika masa hidupnya orang itu suka meneliti kejelekan orang lain, suka mengawasin kejelekan orang lain. Akhirnya apa? Jadi suul khotimah. Padahal sudah ahli ibadah, ahli adzan, pasti kalau adzan pasti ibadah kan ya. Habis adzan pasti berjamaah di masjid. Tapi kerjaannya suka neliti kejelekan orang lain. Dia enggak menahan mulutnya, enggak menahan perilakunya dari menjelekkan orang lain. Ternyata apa yang terjadi? Ketika mau meninggal jadi kafir. Naudzubillah. Jangan sampai kalian terjadi. Jangan suka kita ini meneliti kejelekan orang lain. Bahkan dianjurkan ketika ada orang yang jelek, kita tutupin kejelekannya. Barang siapa yang menutupin kejelekan orang lain, maka Allah Ta'ala akan menutupin kejelekan kita. Sebaliknya, ketika kita suka membeberkan kejelekan orang lain, suatu saat kejelekan kita juga akan kelihatan oleh orang lain, akan dibeberkan juga oleh orang lain. Naudzubillah. Yang paling bahaya apa? Takut suul khotimah ya. Hati-hati ya. Kalau ngeliatin orang lain jelek gimana? Doakan saja. Kalau bisa nasihatin. Gak bisa nasihatin, doakan. Semoga suatu saat dia diberikan hidayah oleh Allah, jadi orang yang baik. Ya, kayak betul ya. Wal washmu, dan juga bertato. Apa? Tato. Atau bikin tai lalat tiruan. Tato, pakai tato. Ini juga haram. Wahajul muslim, dan mendiamkan orang muslim, tidak menghiraukannya. Fauqa salatin, lebih 3 hari. Jadi enggak mau ngomong dengan teman-teman, dengan saudara sesama Islam. Sudah ketemu tapi enggak mau ngomong. Beda kalau enggak ketemu ya. Enggak ketemu sampai 2 tahun, ya enggak ngomong-ngomong. Kalau memang enggak ketemu ya.
tapi sudah ketemu, tiap hari ketemu, tapi nggak mau ngomong. Apa namanya itu? Mendiamkan. Kalau bahasa Maduranya soker. Soker 3 hari itu, lebih 3 hari itu nggak boleh. Sekalipun marah gimana, kita nggak boleh sampai mendiamkan atau tidak menghiraukan teman kita sesama Islam. Illa lu'udhin, kecuali kalau ada udzur. Illa lu'udhin syar'iyyin, kecuali kalau ada udzur syar'i. Nah, udzur syar'i itu apa contohnya? Contohnya kita sedang menghadapi orang yang fasik. Apa fasik? Fasik itu orang yang terang-terangan berbuat dosa tanpa merasakan perbuatan dosanya itu. Lalu kita diemin, tapi dengan diemin mereka jadi sadar. Nah, itu nggak apa-apa. Misalnya dengan cara didiemin dia menjadi sadar. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau